Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Ada salah satu saudara kita yang bertanya, Pak Sam, kenapa saya sangat susah khusyuk dalam sholat? Semakin saya berusaha khusyuk, semakin susah. Mohon petunjuknya, apa yang harus saya perbaiki dalam sholat? Subhanallah. Saudara dimanapun berada, tonton video ini sampai selesai supaya kita betul-betul bisa khusyuk dalam sholat. Yang paling penting harus kita pahami terlebih dahulu, apa itu khusyuk. Kalau kita tidak tahu, mana mungkin kita bisa khusyuk kalau kita tidak tahu apa itu khusyuk. Khusyuk itu mengosongkan segala sesuatu dalam pikiran selain Allah. Artinya hanya Allah saja di dalam pikiran kita. Yang lain dibuang semua dulu. Tapi ini susah kalau tidak tahu kuncinya. Lalu bagaimana cara mengosongkan sesuatu dalam pikiran selain Allah? Caranya kita harus menyaksikan Allah. Nah, kita harus menyaksikan Allah di dalam sholat itu. Mulai berdiri, takbir, ruku, sujud, sampai selesai. Kita harus menyaksikan Allah. Jadi kalau kita menyaksikan Allah, hanya Allah kita yang lihat, yang kita saksikan dalam sholat itu, maka pikiran untuk yang lain tidak ada. Subhanallah. Lalu bagaimana cara menyaksikan Allah? Ini sangat rinci. Saya rincikan di sini, saudara. Bagaimana cara menyaksikan Allah dalam sholat? Tidak lain, tidak bukan kecuali kita harus fana di dalam sholat. Kita harus menfanakan diri
atau mematikan diri dalam sholat. Sebab kalau kita belum fana, artinya tidak ada yang bisa menyaksikan Allah kecuali orang itu sudah fana. Tidak ada yang bisa menyaksikan Allah kecuali orang itu sudah fana. Sudah kembali kepada Allah. Subhanallah. Sekali lagi, kita tidak akan bisa menyaksikan Allah sebelum kita fana atau mati. Yang dimaksud di sini mati adalah mati maknawi atau mati maknawiyah. Apa yang dimaksud mati maknawi? Mati maknawi itu tidak ada lagi perbuatan kita kecuali perbuatan Allah. Tidak ada lagi pendengaran kita kecuali Allah. Tidak ada lagi penglihatan kita kecuali Allah. Tidak ada lagi kuasa kita kecuali Allah. Dan sebagainya. Subhanallah. Tidak ada lagi ucapan kita, perkataan, gerak-gerik dan langkah sebagainya kecuali Allah. Kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ini juga yang disebut menyerahkan atau mengembalikan hak Allah yang ada pada kita. Karena sepenuhnya diri kita ini adalah hak Allah. Kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selama ini selalu merasa bahwa akulah yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata dan lain sebagainya. Ini sudah salah besar. Inilah yang harus kita kembalikan kepada Allah karena Allah yang punya hak masalah ini. Allah yang punya hak. Allah yang maha mendengar. Allah yang maha melihat, maha berkata-kata dan lain sebagainya sementara kita akui. Maka itulah yang harus kita kembalikan kepada Allah. Bukan lagi kita. Subhanallah. Kita ini sebenarnya aneh sekali. Sudah dikatakan la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya upaya kecuali Allah, tapi kita merasa melihat, mendengar dan lain sebagainya. Ini sudah kesalahan. Inilah yang harus kita kembalikan atau kita fanakan. Saudara, sejatinya khusyuk itu adalah mati. Ini yang perlu kita ketahui. Sejatinya khusyuk itu adalah mati. Itulah sebab saya selalu menegaskan dalam konten-konten saya tentang sholat. Matikan diri sebelum mati. Matikan diri di dalam sholat itu. Karena tidak akan ada yang bisa khusyuk dalam sholat itu kecuali mati atau fana. Tidak ada. Kalau sudah fana atau mati pasti menyaksikan Allah. Karena tidak ada lagi diri yang menjadi hijab. Kalau sudah mati atau fana pasti menyaksikan Allah. Kita harus menyaksikan Allah dalam setiap tindakan, tingkah laku, gerak dalam sholat itu. Seperti dijelaskan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
tubuh manusia, nafsunya, hatinya, rohnya, pendengaran, penglihatannya, gerak langkah tangan, gerak kakinya. Aku nyatakan diriku kepadamu. Subhanallah. Coba kita pikir, saudara. Kalau kita berdiri lalu takbir, kita semua itu sudah menyaksikan Allah. Allahu Akbar. Itulah dia yang berkata-kata, yang bergerak, yang berbuat. Bukan kita. Bukankah dia maha segalanya? Allahu Akbar, itulah dia. Berkata. La mutakallimun. Jadi bagaimana cara menyaksikan Allah dalam sholat? Ketika kita mulai berdiri, takbir Allahu Akbar. Itu yang berkata-kata. Itu yang menggerakkan. Itu yang berbuat. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, itu dia. Kita harus sadari itu. Maka di sini dibutuhkan kesadaran yang tertinggi. Sadar tentang Allah, bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang mendengar berkata-kata kecuali Allah. Kita fana, tiadakan diri. Jangan selalu sadar tentang diri sendiri, tapi kita sadar tentang Allah, bahwa hanya Allah yang berbuat, Allah yang bertindak, Allah yang berkata-kata di dalam sholat itu. Disinilah letaknya khusyuk. Kalau masih ada yang lain dalam sholat itu, tidak akan khusyuk. Karena yang dimaksud khusyuk, mengosongkan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa difahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.